Salam sejahtera. Nama saya Yati. Saya berasal dari Bekasi. Saya dari keluarga Islam yang lumayan fanatik. Orang tua saya juga, dan saya juga waktu kecil saya ngaji. Saya diajarkan tentang ditekankan soal keislaman juga. Saya juga tahu, saya bisa baca bahasa Arab, tapi saya nggak ngerti artinya apa. Tapi saya sholat 5 waktu, nggak pernah saya tinggalkan. Saya beranjak dewasa, saya mulai kerja di Jakarta. Terus saya singkat cerita, saya ketemu seorang pria dan kita udah tunangan, yang udah ditentukan pernikahan kita. Singkat cerita, pacar saya itu dia pergi dengan perempuan lain. Akhirnya di situ saya mengalami frustasi, saya kecewa, saya marah, ya galau. Akhirnya karena saya setiap minggu saya ada libur, jadi saya kumpul dengan teman-teman saya juga, sama-sama orang, maksudnya teman-teman Islam saya, ya mereka semua Islam. Akhirnya saya di situ, mereka juga mempengaruhi saya juga untuk saya minum, rokok, dan hal-hal kelakuan yang lain yang saya lakuin. Maksudnya hal-hal dosa yang memang yang nggak pantas saya lakuin di situ. Itulah hidup saya semakin rusak. Singkat cerita, tapi saya juga tetap sholat. Saya nggak pernah tinggalin sholat 5 waktu. Bahkan saya juga sembahyang tahajud, karena saya juga minta tuntunan bagaimana dengan kehidupan saya yang hitam ini, yang penuh dengan dosa yang saya lakuin. Setiap kali saya kumpul sama teman-teman saya, akhirnya di situ nggak ada hasil, nggak ada pengaruh apa-apa tentang saya sholat juga. Saya pindah kerja di keluarga Kristen. Bos saya orang Kristen, dan saya juga tetap masih sholat, tetap seperti biasa sholat 5 waktu, dan sembahyang tahajud saya lakuin juga setiap tengah malam. Suatu hari anak majikan saya, dia dengan bahasa yang halus, yang manis, yang lembut, dia panggil saya ke gereja yuk. Tetap saya nolak, saya nggak mau, karena saya pikir saya juga orang yang taat, yang tetap saya pegang iman saya Islam, dan saya juga saya juga tetap masih sembahyang, ya sholat itu dan tahajud juga. Singkat cerita, saya kerja di majikan ini nggak lama, 2 tahun. Akhirnya saya juga memutuskan untuk kerja ke luar negeri, karena saya pikir untuk lebih baik lagi kehidupan saya ke depan. Singkat cerita, saya udah di PT juga. Di situ ada teman Kristen, dan ya dia juga ajak saya. Singkat cerita, dia ajak saya. Sebetulnya saya juga masih menolak, saya nggak mau, karena saya tetap masih sholat di situ, masih sholat. Dan saya pikir karena dia ngajak terus, cuma untuk ya kumpul-kumpul biasa aja, nggak untuk ibadah sih dia ngajaknya juga. Akhirnya di situ saya memutuskan untuk ikut-ikutan. Akhirnya saya ikut-ikutan. Kesan pertama saya masuk gereja, memang saya juga nggak ngerti apa-apa, karena saya pikir cuma ngikut aja gitu. Terus saya juga nggak ngerti mereka ngomong apa juga di itu. Paling yang saya tahu memang ada nyanyi-nyanyi seperti itu. Akhirnya saya ikut. Setelah itu ya sudah pulang, ya seperti biasa aktivitas. Terus lama-lama
karena saya kan di PT, saya menunggu keberangkatan ke Singapura. Akhirnya setelah saya juga beberapa kali saya ke gereja, saya menikmati juga sih sebetulnya, ada rasa nyaman begitu, ada rasa nyaman juga, enjoy begitu ke gereja. Tapi saya tetap sholat begitu, jadi antara saya sholat, dia juga ke gereja gitu. Karena pikir saya ke gereja cuma hanya just fun begitu. Suatu hari di PT saya mengalami peristiwa, saya mau ke pasar, di tengah perjalanan saya dihadang seorang laki-laki yang berkendaraan mobil. Terus laki-laki itu nanya, tahu nggak alamat ini? Saya bilang saya nggak tahu. Akhirnya dia bilang, coba lihat ke mata saya. Saya juga lihat ke mata dia. Setelah saya lihat ke mata dia, saya udah lupa. Maksudnya lupa tujuan saya ini mau ke pasar, dan saya juga sebetulnya harus menghindari terlalu lama ngobrol dengan laki-laki ini. Akhirnya dia bilang, saya katanya langsung di situ dia bilang, Mbak, kamu ini kena guna-guna, kamu ini ada di tubuh kamu ada rambut seseorang yang udah mati ratusan tahun, itu ditanam di tubuh Mbak. Jadi itu kita mau sucikan. Dia sih bilangnya seperti itu, dia mau sucikan. Saya juga nggak ngerti apa maksud ini laki-laki ini. Akhirnya saya nurut. Setelah saya pandang mata dia, terus saya dengan mudahnya saya lepasin perhiasan saya, bahkan uang juga saya kasihin ke dia, karena dia bilang dia mau sucikan semua ini, dia mau doain begitu. Singkat cerita, saya diajak putar dengan mobilnya, saya diajak masuk ke mobil, terus saya diajak mutar-mutar di perumahan itu, terus di tempat yang sunyi berhenti, dan dia ngajak saya berdoa, karena dia bilang saya kena guna-guna gitu. Menurut dia saya kena guna-guna. Akhirnya di situ dia setelah itu uang dan perhiasan saya dia pegang, dia bilang ini kita sucikan, kita doakan, Mbak juga berdoa menurut kepercayaan Mbak masing-masing, seperti itu. Nah, sebetulnya saya masih Islam dan juga saya masih tetap sembahyang, tapi saya juga udah ikut-ikut ke gereja gitu, ikut-ikutan ke gereja sama teman saya. Di situ saya juga nggak tahu mau berdoa apa. Akhirnya saya cuma yang ingat nama Tuhan Yesus. Ya udah, saya sebut aja nama Tuhan Yesus sambil saya merem mata saya. Di dalam hati saya juga nggak keluar ucapan sebut nama Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus selamat 6 kali saya sebut. Pas saya udah buka mata, dia seperti kayak ketakutan gitu, kayak ketakutan lihat saya juga. Terus dia kembaliin semua perhiasan saya dan uang saya. Tadinya kan dia minta, karena dompet sama ATM saya kan di rumah, saya nggak bawa, itu kan saya cuma bawa uang belanja. Jadi dia bilang tadinya dia mau suruh saya ambil dompet saya sama ATM itu untuk disucikan juga. Dia bilang disucikan, dia doain begitu. Terus akhirnya setelah kita udah selesai berdoa itu, dia bilang, ya udah Mbak, nggak jadi, ini aku kembaliin semua perhiasan Mbak dan uang belanja juga saya turunin Mbak nanti di tempat yang tadi Mbak naik. Ya udah, nggak usah bilang ke siapa-siapa, dan ya udah Mbak ke pasar. Pokoknya inget ya, jangan bilang sama siapapun peristiwa ini. Dia ancam saya seperti itu. Saya bilang ya udah, saya juga manut, dan di situ baru saya juga sadar kalau ini orang yang berniat jahat begitu. Akhirnya singkat cerita saya pulang, saya cerita sama pemilik PT itu. Kebetulan dia juga Kristen. Terus dia bilang, Uti, ini luar biasa, ini pertolongan Tuhan, kamu boleh diselamatkan, maksudnya kamu nggak diapa-apain sama ini, kamu udah kena hipnotis. Itu tante yang punya PT itu bilang, kamu ini kena hipnotis, kamu ini bersyukur, anugerah Tuhan kamu pulang dengan selamat dan lengkap dengan perhiasan kamu dan uang juga dia nggak ambil.
itu suatu kuasa Tuhan yang luar biasa buat kamu. Akhirnya singkat cerita, karena saya ini nunggu di PT untuk berangkat ke Singapura, terus teman saya bilang, ya udah Ti, kalau memang udah mantap, kamu udah aja dibaptis gitu. Dan saya juga nggak berpikir panjang. Saya juga berpikir, maksudnya nggak berpikir panjang ini baptisan ini untuk apa. Saya juga ya udah saya ikut aja. Akhirnya saya ikut dibaptis, walaupun saya nggak ngerti kekristenan seperti apa, belum mendalami, cuma ikut-ikutan ke gereja. Singkat cerita, saya juga udah ke Singapura, dan di situ saya kembali ke kehidupan saya yang lama. Maksudnya yang waktu saya putus sama mantan saya itu, saya ya minum, ya saya ngerokok, saya lakuin lagi hal-hal dosa yang hitam, gonta-ganti pacar, banyak hal-hal yang sangat-sangat yang dosa yang benar-benar hitam sekali saya lakuin itu. Seperti itu terus berlangsung. Singkat cerita, saya udah selesai 2 tahun, saya pulang ke Indonesia. Terus saya rencana juga saya mau berangkat lagi ke Hong Kong atau ke Taiwan. Akhirnya saya ketemu seorang pria, dan saya batal untuk berangkat. Akhirnya saya nikah dengan ini juga suami saya. Dia orang yang taat sekali beribadah, dan dia juga menuntun saya untuk sholat tetap 5 waktu, dan hal-hal tentang keislaman yang diajarkan juga, dia tekankan juga. Saya diajarkan untuk lebih baik lagi, maksudnya dalam keislaman ini. Akhirnya sebenarnya saya juga tetap masih sholat, tapi dalam sholat itu saya udah nggak ada khusyuk lagi, karena saya pikir saya setiap kali sholat kayak nggak ada, maksudnya kayak doa-doa saya nggak dijawab gitu. Doa-doa saya nggak dijawab. Pengalaman saya, nah waktu lalu juga saya sholat 5 waktu, sembahyang tahajud. Yang bilangnya itu sembahyang tahajud kan memang bagus sekali untuk doa-doa yang kita mohon itu akan cepat dikabulkan. Nyatanya saya nggak pernah ada efek apa-apa dari sholat saya itu. Suatu ketika saya mau pulang libur ke orang tua saya, karena orang tua saya juga udah dengar saya katanya masuk ke gereja. Saya udah ikut-ikutan ke gereja. Akhirnya bapak saya marah sekali. Dia udah mencak-mencak begitu, udah ngasih golok. Dia bilang, gue rela mau bunuh anak satu, kehilangan anak satu nggak apa-apa, paling di penjara berapa tahun, daripada ini anak bikin malu udah masuk ke gereja begitu. Akhirnya saya juga nggak berani pulang, dan saya juga nggak tahu. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian saya pulang dari saya mau pulang libur ke rumah. Saya juga nggak tahu, bapak saya udah terima saya, dia udah lembut hatinya, dia menerima saya, maksudnya menerima saya dengan saya, dia tahu, maksudnya saya tahu, bapak saya tahu saya masuk ke gereja, dan dia udah nggak dipermasalahkan lagi itu. Dan suatu ketika waktu saya di rumah, bapak saya sakit, adik saya juga sakit, mama saya juga sakit, dan cuma saya sendiri yang nggak sakit. Akhirnya karena ini menurut dokter ini bukan masalah penyakit kayak fisik begitu. Akhirnya karena kita kan percaya, bapak saya kan maksudnya tanya ke dukun begitu. Terus dukun bilang ini kena guna-guna. Terus di situ cuma saya nggak kena, karena saya ingat saya juga pernah masuk ke gereja gitu. Terus
Bapak saya juga pernah, bapak saya juga nggak tahu kenapa, bapak saya terucap, dia bilang, oh iya orang Kristen kan nggak kena diguna-guna gitu. Terus saya jadi sadar gitu, oh apa iya ya saya nggak sakit sendirian, karena udah percaya Tuhan Yesus. Sebetulnya saya juga belum percaya sekali, karena saya juga baru ke gereja, baru ikut-ikutan gitu. Jadi belum ngerti hal-hal yang mendetil tentang kekristenan gitu. Yang saya tahu bapak saya pernah bilang seperti itu, iya kalau orang Kristen nggak kena disantet begitu. Akhirnya di situ saya lebih iman saya juga lebih kayak diingatkan, dikuatkan juga, oh iya jangan-jangan betul ini orang Kristen nggak kena disantet. Jadi saya di situ mulai percaya juga, itu mulai dikuatkan. Secara tidak sadar bapak saya ngomong gitu, itu kekuatan buat saya juga diingatkan gitu. Sebetulnya saya udah lupa dengan itu. Setelah saya menikah 1 tahun, saya memutuskan untuk bekerja lagi ke Hong Kong. Akhirnya sudah saya di Hong Kong, terus saya juga udah nggak sholat karena saya menjaga anak, nggak ada waktu untuk sholat. Suatu hari saya ketemu teman-teman satu PT, terus di situ ada satu teman orang Kristen, dia ajak saya, dia bilang, Ti, kita ke rumah ibu pendeta yuk. Saya bilang nggak mau. Terus dia bilang nggak apa-apa, kita kan cuma main. Dia bilang gitu, cuma main, kita nggak ada apa-apa, cuma main aja gitu. Akhirnya karena saya udah ngobrol-ngobrol, ya udah saya ikut gitu. Saya pikir ya apa salahnya, cuma main kok gitu. Dan juga kan saya pikir juga teman-teman Indonesia gitu. Akhirnya saya main ke rumah ibu pendeta. Terus di situ ada persekutuan, ternyata ada persekutuan, dan di situ saya juga dibangkitkan lagi gitu. Yang dulu saya udah lupa, yang waktu di PT saya ikut-ikutan ke gereja itu kayak semacam diingatkan, dibangkitkan lagi saya untuk pingin gitu mengikuti ibadah begitu. Akhirnya saya libur, setiap saya libur tiap minggu saya ke gereja, dan saya mulai belajar tentang apa itu keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Dan saya mengerti bahwa cuma ada di dalam Tuhan Yesus keselamatan, dan dosa-dosa yang saya udah pernah lakuin di masa lalu saya, di situ ada pengampunan dosa. Dan ya saya sangat-sangat bersyukur. Saya kayak semacam dapat anugerah yang besar karena dosa saya yang banyak, yang hitam, yang gelap, yang kehidupan saya yang rusak di masa lalu, Tuhan ampuni. Dan iya, melalui pelajaran ini saya saya diterangkan begitu bahwa dosa sebesar apapun Tuhan sanggup memutihkan dosa saya yang gelap itu. Akhirnya saya juga tahu hanya ada di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan hidup kekal. Nanti suatu saat kalau saya mati, saya masuk surga, hanya ada di dalam kekristenan ini. Akhirnya saya mulai belajar, mulai dengar, mulai mendalami tentang kekristenan apa itu. Dan suatu saat suami saya dengar bahwa saya masuk ke gereja, dan dia mengancam saya untuk menceraikan saya. Terus saya jujur, saya nggak mau bercerai dengan suami saya karena suami saya orang yang baik, yang dia juga waktu itu nuntun saya ke jalan keislamannya yang taat. Di situ saya nggak mau pisah. Intinya saya nggak mau pisah dengan suami saya. Akhirnya saya nangis, saya galau banget. Saya juga dengan peristiwa bersamaan itu, bapak saya mengalami sakit keras, dan rumah yang saya ada di kampung juga
dan tanahnya juga digugat sama om saya. Itu saya benar-benar mengalami mengalami pergumulan yang hebat dalam hidup saya selama selama seumur hidup saya. Itu pergumulan yang sangat-sangat berat untuk saya boleh tanggung begitu. Tapi di sini saya didapat kekuatan, penghiburan dari Tuhan. Dan mungkin kalau saya belum di dalam Tuhan, mungkin saya udah bunuh diri, karena memang saya nggak kuat untuk menanggung semua ini. Karena suami saya juga mengancam saya. Dia bilang, saya kasih waktu kamu dua bulan untuk berpikir, kamu mau ikut Tuhan kamu yang telanjang itu atau saya. Kalau kamu mau ikut saya, kamu tinggalin Tuhan kamu yang telanjang itu, yang mati di kayu salib itu. Kalau kamu tetap masih mau ikut, berarti kita pisah. Saya akan proses perceraian ini. Suami saya ancam saya, dan saya benar-benar, saya jujur, saya galau, saya nangis. Saya juga telepon orang tua, saya cerita tentang suami saya mau ceraikan saya. Orang tua saya juga nangis, adik saya juga nangis. Akhirnya kami nangis-nangisan begitu. Memang secara saya nggak mampu ya nanggung ini semua. Akhirnya saya dengar juga khotbah-khotbah, dan saya dikuatkan dengan satu khotbah. Akhirnya setelah waktu yang diberikan suami saya 2 bulan udah habis, akhirnya suami saya tanya lagi, bagaimana, masih tetap kamu mau ikut Tuhan kamu yang telanjang itu? Akhirnya saya bilang begini, seandainya kalau saya mati nanti, apa yang kamu bisa buat untuk saya? Saya cuma kasih jawaban seperti itu. Saya akan tetap pilih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus udah menjamin hidup kekal untuk saya nanti. Tapi kalau seandainya saya nanti mati, apa yang kamu bisa buat untuk saya? Dan suami saya diam. Saya pikir saya pikir suami saya akan luluh begitu. Ternyata enggak. Dia jalanin proses perceraian itu. Akhirnya dia menceraikan saya, dan jujur saya juga tambah galau, tambah nangis. Tapi saya tetap ada kekuatan. Teman-teman saya juga memberikan support untuk untuk saya tetap kuat. Dan di sini saya juga merasakan anugerah Tuhan. Saya boleh kuat, saya boleh lewati, saya boleh jalani kehidupan saya yang memang gak gampang untuk saya lalui. Saya di maksudnya proses bapak saya sakit, memang saya nggak gimana ya, berat sekali saya untuk ini. Terus juga rumah saya yang digugat itu mereka ambil, saya juga ya udah biarinlah. Saya juga ada kayak melapang dada gitu untuk menyerahkan semua itu. Dan saya percaya di sini anugerah Tuhan untuk saya cukup untuk saya boleh menanggung semua ini. Dan lebih saya bersyukur lagi karena Tuhan sudah selamatkan hidup saya. Tuhan sudah ampuni dosa saya yang begitu gelap di masa lalu saya. Saya udah hidup baru, dan Tuhan sudah pindahkan saya dari gelap ke terangnya yang ajaib. Ini yang saya udah tahu, dan saya sangat-sangat bersyukur walaupun saya harus kehilangan suami yang begitu baik buat saya, dan juga rumah yang diambil sama om saya juga bisa relain itu. Saya tahu ini semua karena anugerah Tuhan. Dan juga yang paling bersyukur, saya udah lahir baru. Saya percaya Tuhan Yesus dengan sepenuh hati sekarang, dan ini anugerah yang terbesar di dalam kehidupan saya, karena Tuhan menyediakan hidup kekal nanti. Kalau saya mati nanti, pasti saya masuk surga, dan itu yang sangat-sangat saya bersyukur yang boleh saya terima saat ini. Dan saya akan tetap pegang iman saya, walaupun apapun yang terjadi. Saya akan tetap mempercayai iman saya kepada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan juga, Tuhan sediakan
sekarang saya ditemukan dengan suami yang seiman, dan sekarang saya boleh beribadah sama-sama dan kami hidup bahagia bersama suami yang seiman ini. Dan puji Tuhan, saya sangat-sangat bersyukur, semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan mungkin saya sudah mati ya, karena saya nggak mampu mengalami hal-hal yang berat untuk di masa yang lalu. Dan ya, itu kesaksian saya, kisah hidup saya selama saya mengikut Tuhan Yesus. Banyak sekali masalah-masalah yang berat, tapi saya boleh lewati karena semua pertolongan Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan dalam hidup saya. Dan ini kisah hidup saya, semoga menjadi berkat buat saudara-saudara semua yang masih ragu-ragu mengikut Tuhan. Saya rasa tetap semangat, dan kesaksian saya ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera dari saya.